Ternyata bukan Bahlil yang diduga penganiayaan terkait salah satu perempuan yang sampai mengalami trauma sampai dirawat di rumah sakit. Ternyata ini bukan Bahlil. Ya, usut punya usut ya, sudah muncul di beberapa media sosial bahwa laporan ini dicabut ya. Kasus penganiayaan dari ketum Partai Garuda ini berakhir damai. Ternyata ketua ketum dari Partai Garuda ini mainnya sama perempuan begitu kan ya. Kenapa kok tidak sama laki-laki begitu kan, kok tidak dengan laki-laki yang kemudian berantemnya, kok beraninya sama seorang perempuan. Artinya apa? Artinya yang muncul spekulasi hari ini bahwa dulu ya banyak yang mengatakan wah jangan-jangan Bahlil, jangan-jangan Bahlil. Saya sudah katakan sejak awal, Bahlil itu begitu kan ya, loyalitasnya sangat tinggi sekali kepada kader-kadernya. Saya kira juga tidak mungkin. Dan juga Bahlil begitu kan ya, masalah soal perempuan mereka juga tidak mungkin. Sering saya mengatakan begitu kalau soal-soal beginian ya. Sering saya mengatakan, tapi banyak yang masih bertanya kepada kami begitu, jangan-jangan ini Bahlil, jangan-jangan ini. Dan akhirnya sekarang terjawab sudah siapa yang melakukan penganiayaan itu. Ternyata Ketua Umum Partai Garuda. Dan ini berakhir damai begitu kan ya. Nampaknya kalau kita lihat bahwa yang mengatakan bahwa penganiayaannya adalah ketua umum besar, yang jelas yang ketua umum besar di situ adalah partai besar di situ adalah kan banyak. Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Golkar, Partai PDIP, terus kemudian Partai Gerindra, Partai Golkar ya yang kemudian masuk di sana ya itu adalah partai besar. Ternyata ya Partai Garuda. Nah, inilah yang kita bahas hari ini menarik begitu. Ternyata ya pelakunya bosnya Teddy begitu kan. Artinya apa? Artinya yang kemudian keluar-keluar di media sosial begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah tahu kasusnya masalah penganiayaan. Kok bisa-bisanya mereka berani kepada seorang perempuan begitu kan ya. Beraninya sama seorang perempuan. Jadi saya kira kalau ada penganiayaan seperti itu ada indikasi yang kemudian mereka emosian begitu kan. Ya, temperamental ya sehingga orang-orang menganggap bahwa tidak layak menjadi ketua umum. Ketua umum di situ adalah memberikan contoh yang baik ya dari segi apapun begitu kan. Masa partai sekecil Partai Garuda begitu tiba-tiba mengenai wanita cantik begitu kan? Cantiknya luar biasa dan itu adalah selegram ya. Selegram di situ tapi kenapa ini kok ada penganiayaan seperti itu begitu kan. Ya, katanya dari kasus pimpinan parpol yang dianiaya wanita ini ternyata pelakunya itu adalah Ketum Garuda ya, AR Ahmad Rida ya. Sudah tahu masyarakat begitu kan, sudah tahu masyarakat di situ. Ternyata ketika ditelusuri begitu Partai Garuda juga ada kaitannya dengan Teddy Gusnaidi. Teddy Gusnaidi ini kan anak buahnya, wakil kalau nggak salah begitu kan, wakil ketua umum atau juru bicara dari Partai Garuda kalau nggak salah ya. Dia yang kemudian ya kita lihat saja lah bahwa dulu begitu kan ya Partai Garuda ini kan tidak lolos begitu, ternyata tidak lolos di parlemen sehingga Partai Garuda ini ya bukan partai besar sebenarnya, bukan partai besar dan inilah sudah tahu begitu kan. Bahkan ya nama yang kemudian dianiaya di situ adalah Aprilia Nabila. Aprilia Nabila ini wah yang diduga dianiaya di situ cantiknya luar biasa begitu kan. Saya berpikir begini ya, Nabila Aprilia ini kan orangnya sangat modis sekali ya, sangat ya dari segi penampilannya kan sangat oke-oke aja. Saya kira tidak mungkin lah sekelas partai-partai kecil untuk kemudian begitu kan kalau diduga istri sirinya. Saya kira partai-partai kecil tidak mungkin untuk membiayai itu begitu kan. Karena dengan Anya fashion yang sangat luar biasa dari cantik Aprilia Nabila ini sangat luar biasa cantiknya begitu sehingga ini membutuhkan biaya yang mahal. Biaya yang mahal pastinya, mau pakai fashion ini, fashion itu dan sebagainya. Ini kan pasti kan mungkin satu bulan tidak cukup 10 juta ya dari fashion mereka.
Ya, saya kira ini partai besar. Nah, inilah yang diduga banyak muncul spekulasi itu. Ternyata ini bukan Bahlil begitu kan ya. Orang banyak mengatakan bahwa ini pasti ini, pasti ini, pasti ini. Saya sering mengatakan bahwa Bahlil saya kira tidak mungkin. Artinya apa? Tidak mungkin masalah urusan-urusan masalah perempuan begitu kan. Kalau Bahlil kan masalah urusan politik begitu. Jadi ketua umum partai itu sekarang ini yang besar begitu kan ya, yang masuk di parlemen itu sudah teruji masalah kayak kayak begituan, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya, dengan adanya dugaan penganiayaan di situ, pengacaranya Sunan Kalijaga ya, melaporkan begitu kan ya. Setelah melaporkan dicabut lagi di situ. Padahal itu sudah dilaporkan. Kenapa kok dicabut? Katanya damai secara kekeluargaan. Inilah yang kemudian dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia dan bahkan kecewa masyarakat Indonesia begitu kan. Kok beraninya sama seorang perempuan, apalagi partai kecil sih? Ini yang sering tanyakan oleh masyarakat Indonesia, dan sekarang ternyata partai kecil bukan partai besar ya. Kalau partai besar saya kira ya dengan begitu kan orang-orang melihat bahwa si perempuan itu begitu kan ya tidak cukup lah untuk kemudian menjadi selebgram itu dengan biaya yang kecil, pasti yang besar, sehingga diduga itu adalah partai besar ya. Dan kita tahu bahwa alasan dari selebgram Nabila Aprilia cabut laporan penganiayaan atas ketua umum Partai Garuda ini ya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cantiknya Masya Allah ya. Luar biasa ternyata cantiknya ini ya. Ya, berakhir damai ya. Bahkan polisi membeberkan selebgram Nabila Aprilia ini mencabut laporannya, penganiayaannya diduga dilakukan oleh ketua umum Partai Garuda, yaitu Ahmad Rida Sabana. Ya, bahkan Kabid Humas itu dari Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisam ya juga mengatakan pelaporan juga mencabut laporannya pada 4 Oktober 2024. Kalau dengan damai ya silakan begitu kan ya. Tapi kita tetap aturan-aturan kita tahu bahwa kenapa kok beraninya sama seorang perempuan. Nah, inilah yang kemudian orang akan melihat itu begitu kan. Banyak yang kecewa karena apa? Karena seorang perempuan cantik kok bisa-bisanya dianiaya. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa masalahnya? Dan ini masih belum diungkit, cuma ini berakhir dengan damai. Tapi walaupun berakhir dengan damai, saya kira wah, tidak sedikit mereka untuk untuk bisa islah begitu kan ya, untuk bisa berdamai di situ begitu. Saya kira ada ada pembicaraan-pembicaraan yang harus kita dengar begitu kan ya. Ini tidak mudah sekali begitu. Bahkan tidak hanya itu, pada waktu viral ya ketua umum parpol ya besar katanya begitu dipolisikan gegara diduga aniaya cewek pada kalau nggak salah beberapa 1 Oktober ya kalau nggak salah ya. Dan ini timbul pertanyaan besar, siapa mereka, dan bahkan banyak yang menganalisis begitu kan ya. Banyak yang menganalisis mulai dari partai yang masuk parlemen dan partai non parlemen. Artinya orang-orang itu menganalisis soal itu begitu. Tapi pada akhirnya lebih condong orang-orang itu menanyakan wah ini Bahlil, ternyata bukan begitu kan ya. Inilah pada hakikatnya kita harus bertabayun dulu begitu untuk melihat situasi di mana orang-orang akan menjustis orang siapa pelakunya begitu kan. Ternyata partai yang kemudian kurang dikenal begitu atau partai kecil lah. Dan tidak hanya itu, Dr. Tifa juga memberikan spontanitas pernyataan begitu, mengatakan astagfirullah ya, kok bisa-bisanya seorang perempuan dianiaya seperti itu. Nah, inilah kita catatan ke depan bahwa menjadi ketua umum partai itu tidak hanya soal kekuasaan dan jabatan, tapi bagaimana jati diri ya, bagaimana soal bermoralitas ya kepada anak buahnya, kepada siapapun begitu kan. Yang namanya ketua umum itu harus memberikan contoh yang baik, bukan penganiayaan. Saya kira ketua umum yang kemudian muncul narasi bahwa sekarang ada sejarah ada ketua umum menganiaya seorang perempuan, saya kira
ini mungkin sejarah mungkin jangan sampai akan terulang kembali. Dari dulu begitu kan ya, ya orang-orang atau partai yang masuk parlemen tidak ada pengadaian-pengadaian seperti itu. Dan bahkan yang dituduh adalah partai besar, tapi pada kenyataannya adalah partai kecil. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.